kita ambil penyerahan banding karena minggu lalu sudah didaftar. Hari ini seperti apa? Ya, agenda hari ini bersama rekan-rekan pengacara kita kita ambil penyerahan banding karena minggu lalu sudah didaftar. Minggu ini tinggal diambil aja dan ini nih masukin. Hari ini kita menyerahkan memori banding atas perkara Mas Galevi Najar, terdakwa 3 dalam perkara 1327 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentunya Bang. Baik, sebagaimana yang kita informasikan bahwa merupakan kewajiban kita ataupun keinginan kita untuk melakukan banding. Ada hal-hal tertentu yang menjadi alasan argumentasi hukum kita mengapa kita harus melakukan banding. Yang terpenting adalah terhadap unsur, di mana unsur tersebut majelis hakim menyatakan bahwasanya turut serta dalam mengakses informasi. Nah, turut serta di sini adalah ternyata dalam putusan itu fakta persidangan hanya ada peristiwa membuat video, di mana Galih pada saat itu adalah orang yang diwawancarai, sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2 adalah satu kameramen dan satu lagi sebagai orang yang menanyakan atau host. Artinya perbuatan itu hanya diketahui pada saat video saja. Berdasarkan keterangan saksi ahli bidang ITE pada perkara ini menyatakan bahwasannya perbuatan itu adalah mengakses. Artinya tanpa diakses ke publik, maka perbuatan tidak pidana ini tidak pernah ada. Artinya Galih bukan sebagai pelaku. Dan yang kedua, tidak bisa dibuktikan siapa sebenarnya yang mengakses. Majelis hakim dalam pertimbangan menyatakan terlepas siapa yang mengakses ke publik, maka perbuatan ketiga terdakwa itu hanya membuat video tersebut. Sehingga secara fakta hukum tidak bisa dikatakan orang yang mengakses ke publik. Itu yang kita bilang pertama kekeliruan oleh majelis. Yang kedua terhadap kerugian. Kerugian dimaksud bahwasanya kerugian imaterial menurut majelis hakim. Ternyata menurut saksi ahli, kalau seorang artis atau public figure, kerugian imaterialnya itu adalah dia tidak bisa melakukan kegiatan atau dia menolak kegiatan sehari-harinya. Artinya apa? Secara fakta bahwasanya yang bersangkutan masih setelah peristiwa ini masih melakukan ke media-media, masih menghadiri beberapa wawancara terkait dengan perkara ini, sehingga nyata bahwasanya ini bukan kerugian imaterial, bahwa terhadap kerugian ini adalah material. Misalnya dia menyatakan dia stres, masuk rumah sakit dan berobat, dirawat. Nah, dirawat di sini dalam fakta persidangan tidak bisa dibuktikan adanya yang bersangkutan dirawat di rumah sakit, sehingga bukti bahwasanya adanya kerugian tidak dapat dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan. Oleh karenanya kita berkeyakinan tidak timbul ada kerugian di sini. Terkait bahwasanya dibully anaknya, ya itu adalah peristiwa hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa dikaitkan dalam peristiwa hukum ini. Tidak ada perbuatan yang mengkaitkan antara yang bersangkutan sehingga berdampak atas dibulinya anak daripada saksi korban. Selanjutnya adalah yang paling penting rasa keadilan, di mana rasa keadilan itu adalah dengan ganjaran hukuman yang begitu berat, maka Galih tidak pantas dihukum sedemikian. Kenapa? Karena peristiwa ini adalah turut serta. Turut serta itu adalah bagian daripada perbuatan dari pelaku utama. Pelaku utama dalam fakta persidangan majelis hakim menyatakan terlepas siapa yang melakukannya. Artinya majelis hakim juga tidak bisa menentukan siapa pelaku utama orang yang mengakses daripada video tersebut. Sehingga dalam hukum pidana, menurut ahli dalam hukum pidana, tindak pidana mengakses itu tidak dilakukan oleh terdakwa 3. Terdakwa 3 hanya hadir. Jadi kerjasama mereka itu bukan dalam bentuk kerjasama begini loh, nanti begitu dia tayang banyak orang yang melike, kita pemilik YouTube pasti akun YouTube pasti akan mendapatkan benefit, ya kan? Nah, benefit itu tidak ada kerjasama antara terdakwa 3 dengan 1 dan 2 untuk menghasilkan benefit apabila video ini nanti bisa diakses ke publik. Artinya bahwasanya sangatlah salah menerapkan secara hukum adanya perbuatan kerjasama penyertaan antara yang bersangkutan, sehingga
kami berkeyakinan bahwasanya berdasarkan fakta persidangan dan analisa yuridis atas apa yang divonis atau dihukum terhadap klien kami, hal tersebut terjadi kesalahpahaman dalam penerapan hukumnya. Bang, dengan begitu hukuman yang pantas dan layak buat saudari yang seperti apa menurut Abang? Kalau kita bahwasanya rasa keadilan sudah cukuplah dengan ini dia menjalankan, sehingga makanya dalam permohonan kita meminta Yang Mulia kalau bisa membebaskan, mengembalikan harkat dan martabat yang bersangkutan. Namun karena peristiwa ini sudah terjadi, sudah berlangsung, setidak-tidaknya diberikan hukuman seadil-adilnya, seringan-ringannya. Kenapa? Efek jerah daripada perbuatan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini adalah sangat berlebihan, 2 tahun 4 bulan. Sangat tidak menimbulkan rasa keadilan. Kenapa? Dengan sekarang ini 9 bulan dia berada di dalam tahanan, dalam penjara, itu merupakan harkat dan martabat dia, kehidupan dia sudah tersandra daripada peristiwa ini. Oleh karenanya menurut kami sepantasnya sudah dinyatakan karena dalil ataupun putusan majelis hakim terhadap orang yang mengakses itu bukan dia, maka lepaskanlah beliau dan kembalikanlah dia kepada posisi harkat dan martabatnya sesuai dengan yang berlaku secara umum. Kalau gitu hukumannya minimal hampir sama dengan Pablo dan saya, Bang, 1 tahun berapa bulan gitu, Bang, statusnya garis atau mungkin ada keringanan di hukuman dari garis ini, Bang? Justru bahwasanya kita berkeyakinan pertama dia harus dilepaskan karena pasal itu kan dia tidak melakukan mengakses. Nah itu dia utama. Kalaupun dipaksakan orang, oh ya yang penting kalau nggak ada video dulu, ini nggak ada tindak pidananya, oke lah kalau begitu. Nah beliau kan sudah menjalankan 9 bulan, artinya ya sudahlah selesaikan putusan bahwasanya telah menjalankan 9 bulan atau 10 bulan sehingga harkat martabatnya dia bisa kembali menata hidupnya seperti itu. Kemarin ini membawa sebuah angin segar ya dari yang dapat mungkin keringanan hukuman ataupun mungkin bisa bebas ke depannya. Iya, kalau kita sih harapannya bebas, karena kan dari sini juga kan sudah jelas ya, pelakunya juga tidak ditemukan gitu. Jadi kalau pelakunya tidak ditemukan, masa kita menghakimi orang dengan masa tuntutan yang sangat berat untuk kasus ini gitu. Memang kan kemarin kan ada kesalahpahaman bahwasannya pengacara yang lama tidak menjelaskan ke publik ya, jadi memang simpang siur gitu. Mungkin dengan adanya tim kuasa yang baru sekarang bisa jelaskan, oh ternyata begini. Dan satu lagi, Gali juga kan sudah minta take down ya Bang ya, di saat terakhir pada saat Pablo bilang hanya malaikat aja yang bisa membuat ini menjadi masalah hukum. Itu kan juga sudah terbukti melalui chat dari WhatsApp aku yang kita juga udah minta take down, karena dari awal mereka tayang tidak ada konfirmasi untuk diedit dulu, karena kan itu bukan siaran live. Kecuali kalau siaran live kita bicara ya kan, dan dimaksud di sini kan masih hakim juga masih asumsi publik ya Bang ya, masih apa namanya dari ahli ITE kan juga menyatakan bahwasannya itu tidak vulgar ya Bang. Kata-kata Jadi itu ya. kata-kata yang selama ini disampaikan di media atau di publik bahwasanya ada terkait dengan alat kelamin, dalam pertimbangan hukum putusan majelis hakim dinyatakan secara tegas bahwa tidak ada kata-kata itu secara vulgar disampaikan atau tersimpan di dalam video itu. Artinya apa? Terbukti bahwasanya tidak ada sevulgar itu, sehingga tidaklah pantas dia itu harus menerima itu. Ini adalah multitafsir yang dilakukan atau yang dirasakan oleh korban, saksi korban. Nah, multitafsir itu tidak boleh, undang-undang ITE tidak boleh multitafsir, dia harus monotafsir, di mana jelas sudah nyata dalam pertimbangan hakim tidak dinyatakan secara vulgar. Artinya pernyataan itu tidak pernah ada sebagaimana yang dirasakan yang bersangkutan. Oleh karenanya memang ini ada dua hal peristiwa hukum yang berbeda. Yang pertama itu adalah tanggal 31 Mei. 31 Mei itu adalah pembuatan video. Jadi di situ pada saat membuat video itu tidak ada kesepakatan mereka bahwasanya kapan ditayangkan, apa isinya dan bagaimana. Oh ini nggak boleh, oh ini nanti bisa bahaya. Tidak ada. Gali berkeyakinan karena di situ tertulis sudah lepas dari badan sensor. Artinya itu bukan kewajiban dia lagi. Dampak daripada telah diuploadnya itu bukan adalah tanggung jawab hukum dari seorang Gali. Karena peristiwa hukum yang didakwakan ataupun yang divonis hakim adalah tertanggal 15 Juni 2019. Artinya ada 2 minggu lebih dari pembuatan video sampai dengan akhirnya diakses ke publik. Artinya perbuatan itu tidak ada sangkut pautnya dengan Gali. Gali tidak masuk dalam unsur perbuatan peristiwa hukum pada tanggal 15 Juni, di mana disitulah diketahui diuploadnya
video yang bersangkutan. Secara tanggung jawab dia sudah lepaskan kepada pihak pemilik akun, karena pihak pemilik akun sudah memiliki namanya lembaga sensor. Ternyata apakah lembaga sensor itu adalah tidak pernah benar, tidak pernah ada, itu adalah bukan tanggung jawab dia, itu adalah tanggung jawab si pemilik akun. Oke, siap, thank you. Mungkin sidang lagi kapan Bang? Ada sidang atau Bukan gimana? sidang, selanjutnya kita menunggu kontra daripada kejaksaan. Oh ya, perlu kami sampaikan bahwa pihak jaksa juga melakukan banding terhadap putusan ini. Jadi bukan hanya kami yang banding, tapi pihak jaksa juga melakukan banding, upaya banding atas putusan itu. Jadi selanjutnya setelah kami menyerahkan memori banding, maka pihak kejaksaan akan menyerahkan kontra memori banding. Selanjutnya setelah itu baru nanti diberitahukan ke kami kalau berkas yang lengkap baru dikirim ke pengadilan. Bang, Tidak akan lama karena ada proses penahanan bersangkutan. Kita berkeyakinan sebulan 2 bulan pasti sudah putus terhadap banding. Bang, berarti kan ini kalau jaksa mengajukan banding tidak hanya untuk Gali saja tapi untuk ketiga. Iya, bahwa yang jaksa penuntut umum ternyata melakukan banding juga terhadap terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 sebagaimana relas atau pemberitahuan pernyataan banding kejaksaan yang sudah kami terima. Kami sudah menerimanya. Oke. Ya, Siap. perlu kita tambahkan juga ya bahwa selain kita menyampaikan memori banding, tentu nanti karena jaksa melakukan banding, maka kita juga akan menyampaikan kontra memori banding. Oke. Siap. Malam kita apa harapan dan kedepannya untuk Gali sendiri? Harapannya semoga Gali secepatnya bebas ya, karena kan memang dari awal sendiri tidak seperti yang diberitakan, tidak dari fakta-fakta alat-alat bukti juga kan sesuai apa yang aku sampaikan, dan pada saat di BAP, terus pada saat di fakta di pengadilan gitu. Jadi sehingga apa yang Bang Denny tadi jelaskan memang kenyataannya seperti itu, dan mudah-mudahan nanti pengadilan tinggi bisa mengabulkan permohonan